Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponika. Saya dari tingkat 2 ingin menjelaskan tentang anti korupsi konsumtif. Pola hidup konsumtif tak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobil. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat, sehingga memudahkan berbagai kepentingan dan yang terpenting adanya daya beli di satu sisi. Pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun fisiologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak yang kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan. Apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Tentunya bisa. Nanti selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengandalkan diri, pasti bisa. Bagaimana realisasinya? 8 cara yang bisa dilakukan untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros. Yang pertama itu dengan menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekedar kesadaran, mungkin sadar ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Yang kedua itu membuat anggaran belanja. Merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos yang jelas. Membuat anggaran belanja sih mudah, tapi menepatinya itu yang susah. Apalagi ketika godaan belanja barang-barang di luar, kebutuhan selalu menghampiri. Untuk itu, kemampuan mengandalkan diri sangat dibutuhkan agar anggaran belanja yang sudah dibuat dapat ditepati. Yang ketiga itu prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif, prioritaskanlah kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada dana sisa. Dan keempat itu, hindari pemakaian kartu kredit. Dia begitu mudah membujuk dan merayu berperilaku konsumtif dengan berbelanja berlebihan bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mudah, praktis, dan gengsi, itulah iming-iming yang menggelitik psikologis manusia, terutama hidup di perkotaan. Tanpa disadari, iming-iming tersebut justru menjerumuskan secara finansial karena penggunaannya akan dibebani dengan tagihan sebesar dana yang digunakan plus bunga transaksi dengan kartu kredit yang bersifat virtual tanpa uang tunai dan tinggal gesek seolah menyihir penggunanya untuk belanja dan terus belanja. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang bisa kuat. Bagi Anda yang cenderung latah, sebaiknya menghindari berbelanja dengan kartu kredit dan lebih bijak jika menggunakan uang tunai. Yang kelima itu kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mall. Jalan-jalan, cuci mata di mall atau pusat perbelanjaan memang mengasyikkan, namun akan berbahaya jika hal ini menjadi kebiasaan, maka lama-lama akan menguras kantong Anda. Mengapa? Cuci mata di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Ketika melihat suatu barang yang di-display di toko, bisa jadi Anda langsung tertarik dan ingin membelinya meskipun tidak ada rencana untuk membelinya dalam daftar belanja yang telah Anda buat. Dan yang keenam itu mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara menghindari perilaku konsumtif, sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apa pentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ketika usia Anda tak lagi produktif, investasi bisa menyelamatkan kehidupan masa tua Anda. Yang ketujuh, cermatlah ketika membeli barang. Mahal tak selalu berkualitas dan murah tak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Contohnya saja tas. Bagi kebanyakan wanita, barang tersebut sangatlah berharga. Tak heran jika barang ini dikuasai oleh kaum hawa, namun untuk membeli tas dengan harga mencapai ratusan juta, padahal fungsinya sama dengan tas yang berharga ratusan atau puluhan ribu saja. Yang kedelapan atau terakhir itu beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang berbau religi, namun tak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti Anda telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seberuntung Anda. Pesan moralnya, dengan bersedekah, memberikan sumbangan atau donasi ke lembaga seperti panti asuhan, panti jompo, atau fakir miskin akan lebih baik apabila Anda menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan justru untuk menghabiskan uang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.